Warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan diguyurnya hujan dari semalam, yang hujan ini pertanda barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki untuk menuju tempat sholat ini, tentunya dengan tantangan yang berbeda-beda. Biasanya ke masjid jam segini enggak hujan, ini hujan, basah. Mungkin sebagian juga terkena flu, tapi Masya Allah tetap diterjang dan keinginannya kuat untuk menghadiri sholat berjamaah subuh di masjid yang inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan sholat subuh atau sholat subuh yang dilakukan berjamaah di masjid itu disaksikan oleh para malaikat. Saya teringat sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti bisa dirujuk pada bab keutamaan sholat subuh. Ya, agak tengah bagiannya di bab keutamaan sholat subuh. Nabi SAW bersabda, Basyiril masyaina fid dulam bin nuri at-tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di waktu gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini ya konteksnya adalah para ulama mengatakan yang berjalan di waktu gelap menuju tempat sholat itu ada dua sholat. Yang pertama isya, yang kedua subuh. Ada yang menyebutkan dua-duanya para fuqaha, yang dimaksud sholat ini adalah isya dan subuh. Tapi ada yang menyebutkan ini yang dimaksud sholat ini adalah secara khusus keutamaan yang ada pada sholat subuh. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, dalam kegelapan orang itu rela ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri dia keluar untuk mendapatkan pahala subuh berjamaah. Maka wajar jika nanti kemudian Allah mengganjar mereka dengan cahaya yang sempurna. Kenapa harus dengan cahaya? Karena nanti pada yaumil qiyamah gelap, Pak. Matahari sudah tidak ada. Dan seseorang di alam kuburnya juga gelap. Makanya dibutuhkan cahaya. Cahaya itulah dari cahaya-cahaya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ini akan menambah bilangan pahala dan kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan setiap kebaikan dan amal soleh, karena istiqomah adalah perkara yang cukup berat dan membutuhkan tantangan. Dibutuhkan lingkungan atau tempat tinggal yang support dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi itu adalah salah satu kitab hadis yang berisi perkara-perkara pokok agama. Dengan kata lain, seseorang ketika belajar pokok ya Pak ya, inti, pondasi agama lewat hadis Arba'in Nawawi itu sudah cukup. Tapi tidak cukup dibaca. Panjenengan harus membuka syarahnya, penjelasan, agar lebih kokoh dan akan lebih faham dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan Arba'in Nawawi ini sudah disyarah, dijabarkan, dijelaskan oleh banyak sekali para ulama. Imam Nawawi sendiri yang menulis juga mensyarah, tapi memang tidak terlalu panjang syarah beliau. Kemudian ada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, Lataiful buku yang beliau
karang atau tulis mengenai syarah Arba'in Nawawi itu juga ada, dan beberapa masih banyak. Syekh Shalih Utsaimin juga punya syarahnya sendiri. Nah, yang kita pakai ini yang mana Ustadz? Saya campurkan semua, saya kumpulkan semua dari bahan-bahan yang ada, karena kita ada PDF-nya. Penjelasan itu kemudian kita masukkan ke slide, kemudian kita urai dan kita jelaskan, sehingga seolah-olah yang kita pelajari itu satu kitab, yaitu Arba'in Nawawi. Padahal ada 3 atau 4 referensi yang kita pakai untuk mengurai dan juga menjelaskan, sehingga ilmu kita itu kaya. Tidak hanya mengambil dari satu ulama atau satu guru, tapi dari banyak guru, karena bisa jadi ada faedah yang didapatkan dari guru yang lain, tapi tidak kita temukan dari guru yang sebelumnya atau syekh atau pengarang sebelumnya. Dari situlah kayanya disiplin ilmu atau khazanah keilmuan yang kita punya. Imam Bukhari itu pernah mengatakan, saya belajar dari 1080 guru. Gurunya Imam Bukhari, ini orang hebat, 1080. Jenengan berapa gurunya? Saya berapa gurunya? Dan semuanya adalah ahlu sunnah yang mengatakan iman itu adalah sesuatu yang terbetik di hati, kemudian diucap di lisan, ya, dan diamalkan dengan jawareh atau anggota tubuh. Itu gurunya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim gurunya juga sampai ratusan. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, salah satu gurunya adalah Imam Malik bin Anas. Itu juga berguru dengan banyak ulama, karena beliau punya 2 qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadimnya beliau sebelum beliau mengembara ke Mesir. Ketika berada di wilayah Syam, kemudian beliau menimba ilmu dari orang-orang hebat di sana, baik fuqaha maupun usuliyin, para pakar usul fikih. Kemudian beliau mengembara ke negeri Mesir untuk menimba ilmu dari guru yang lainnya. Lengkap sudah, ya. Makanya jamaah yang semoga dirahmati Allah, semakin banyak kita menimba ilmu dari beberapa guru, dari banyak guru-guru yang lain, kita akan mendapatkan faedah yang boleh jadi tidak kita temukan pada guru fulan, tapi kita temukan pada guru fulan yang lainnya. Sehingga itu akan membuat khazanah keilmuan kita itu menjadi lebih kaya dan lebih banyak. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pembahasan ini sebenarnya adalah bagian akhir dari hadis yang ke-6, yaitu di bunyi hadis inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal darah ini bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, sebaliknya jika dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal darah ini bernama hati. Dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliqu. Karena iman itu letaknya di hati. Makanya tadi hadis tadi menyatakan baik dan buruknya seseorang itu akan terlihat dari hatinya. Kalau hati itu dia rawat, tumbuh kembangnya dia rawat, dia perhatikan lingkungan tempat tumbuh kembangnya dia, dijauhkan dari, mohon maaf, pengaruh-pengaruh yang buruk, dijauhkan dari lingkungan yang, mohon maaf, kalimat-kalimatnya yang keluar kasar atau yang ada di kebun binatang. Betul Pak, orang baik, ya, orang baik yang tumbuh di lingkungan yang tidak baik itu rusak. Ya, setiap hari dicekoki omongannya kayak begitu ya. Yang ada di kebun binatang keluar semua. Dikit-dikit kaki 4 yang disebut, dikit-dikit kaki 4 yang disebut. Nanti apa lagi? Pada awalnya dia tidak mau, tapi karena setiap hari orang itu kalimat-kalimatnya yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, ini masuk dalam alam bawah sadar. Suatu saat kemudian dia dikagetkan dengan sesuatu atau terjadi sesuatu, refleks. Kita menyebutnya latah begitu ya. Akhirnya kemudian kata-kata itu yang keluar. Maka Nabi SAW memberikan ilustrasi iman yang bersemayam di hati itu dengan apa? Baju. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Sebagaimana
baju yang kalian miliki lecek. Fas'alullaha an yujadidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah itu selalu memperbarui, diupdate. Ibarat antivirus yang ada di laptop dan komputer kita butuh update. Karena ada virus-virus baru yang boleh jadi nanti akan menyerang software kita sehingga data itu kemudian hilang. Maka demikian juga dengan hati. Iman itu harus diupdate. Ketakwaan itu harus diupdate. Update-nya dengan apa? Yang pertama berdoa. Jangan pernah kita lepas dari doa minta kepada Allah agar diberikan hati yang istiqomah, agar diberikan hati yang bersyukur, agar diberikan hati yang bahagia. Qanaah, kuncinya di situ. Orang akan bahagia hidupnya, Pak, ketika hatinya itu qanaah, merasa cukup. Dan ketika hatinya itu ya adalah hati yang bersyukur. Tapi kalau kita nggak pernah bersyukur, sedikit-sedikit mengeluh, yang dilihat itu selalu orang yang ada di atas, wallahi kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup. Padahal materi sudah melimpah. Tapi ketika ada orang yang kemudian dia beli handphone baru, setiap bulan itu handphonenya ganti. Handphonenya handphone yang buah apel yang keroak itu loh, Pak. Dari mulai yang 14, 15, 16, 12, bahkan yang belum dikeluarkan di pabrik yang nanti baru dikeluarkan 2027 karena dia orang kaya, dia bisa minta dari sekarang. Wah, kemudian melihatnya dengan, wah, tetangga saya punya yang baru nih. Akhirnya kemudian ada semacam persaingan. Buat apa itu semua jamaah? Oh, biar masyarakat melihatnya. Ini lain cerita. Hati-hati dengan sifat ujub, membanggakan diri. Orang itu banyak yang hancur dan kemudian Allah hancurkan gara-gara sikap ujub. Loh Ustaz, kok Allah dikatakan menghancurkan? Allah itu tidak suka, Pak. Allah itu tidak suka sikap ujub, bangga diri kemudian sombong. Dan hukumannya adalah dijatuhkan sama Allah. Kita ingat peristiwa Hunain tentunya ya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 8 atau 9 Hijriah. Ini adalah pasukan yang paling besar yang pernah dibawa Nabi ke medan Hunain. Padahal di edisi sebelumnya kaum muslimin jumlahnya selalu sedikit. Tapi atas izin Allah menang. Kenapa? Karena ketika jumlah mereka sedikit itu tawakal mereka lebih besar kepada Allah. Ketergantungan hati itu lebih besar kepada Allah. Tapi ketika yang dibawa jumlahnya banyak, itu tidak dilakukan oleh sebagian besar sahabat loh Pak. Hanya segelintir saja. Yang lidah mereka terpeleset karena syaitan yang menggelincirkan. Apa kalimat yang keluar dari lisan mereka? Di barisan yang paling belakang itu mereka ngobrol lan nughlabal yaum. Kayaknya nih kita nggak bakalan kalah deh. Hari ini kita akan memenangkan peperangan. Ucapan ini tidak diketahui Nabi, tapi didengar oleh Allah Azza wa Jalla yang berada di atas langit sana. Apa yang terjadi? Kaum muslimin diuji oleh Allah dengan serangan mendadak. Dan itu membuat pasukan morat-marit. Walaupun pada akhirnya mereka Allah berikan kemenangan karena doa orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Tapi di sini poinnya kan Allah tidak suka sikap yang seperti ini. Tetaplah merendah, tetaplah bersyukur, tetaplah qanaah agar hidup menjadi lebih tenang. Agar kita bisa menikmati kenikmatan hidup yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Hadis yang terkait dengan pembahasan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dinyatakan oleh Imam Al-Hakim derajatnya sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi mengenai kesahihannya. Kemudian derajatnya dinyatakan hasan. Jadi kalau Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Tapi yang lainnya ya diantaranya adalah Al-Imam Al-Haythami. Ini juga ahli hadis tapi dulu generasi salaf, generasi dulu. Kemudian Imam Al-Albani menyatakan derajat hadis ini hasan. Kenapa ada yang menghasankan dan ada yang mendhaifkan? Ini biasa dalam hadis, Pak. Ya. Kenapa? Biasanya ini terjadi pada perawi dan itu biasanya dikarenakan karena sebab yang tidak terlalu berat begitu. Semacam khafifud dhabti. Khafifud dhabti itu apa? Hafalannya itu hafalannya lemah. Jadi ada sosok perawi kan satu hadis itu kan sekitar 3, 4 sampai 5 perawi. Ini diteliti satu persatu. Apakah perawi ini kredibel atau tidak? Jika perawi ini kredibel, kemudian menjaga adabnya, kemudian sifat-sifat seorang perawi yang sahih itu ada pada beliau, dan kemudian hafalannya kuat, maka hadis itu akan dihukumi dengan hadis yang sahih.
Bukan cuma satu Pak ya, kelima-limanya. Ini syarat ini semuanya kelima-limanya atau keempat-empatnya perawi ini harus terpenuhi semuanya. Nah, kalau ada satu saja yang mohon maaf kalau ditanya mengenai hadis, tolong sebutkan hadis yang ke nomor 1230. Sebentar, loadingnya lama. Tunggunya lama begitu. Wah, itu sudah jatuh hadisnya menjadi hasan. Jadi jangan kemudian kita beranggapan wah ini hadisnya bukan sahih, hadisnya ini hasan, berarti hadis ini tidak bisa dipakai. Loh Pak, hasannya hadis itu karena beliau ketika ditanya mengenai hadis nggak bisa langsung menyebutkan saat itu juga. Seorang perawi hadis tidak boleh kayak begitu. Saya contohkan, Abu Zur'ah mengatakan, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis di luar kepala, kayak jenengan itu hafal surah Al-Ikhlas, sanad dan matan. Ini innal imana la yakhluqu, ini namanya matan atau isi kandungan daripada hadis. Matan ini setiap hadis itu pasti punya sanad. Mata rantai yang menyambungkan dari Nabi, ya, sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya sampai orang terakhir yang membukukan. Kalau ini kan perawinya Imam Al-Hakim. Berarti yang meletakkan hadis ini di dalam kitab Al-Mustadrak adalah beliau. Kalau perawinya At-Tirmidzi, berarti itu di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, Imam Ahmad itu kalau misalkan beliau masih hidup, jenengan tanya hadis yang keberapa pun, beliau nggak akan mikir lama. Tolong Imam Ahmad sebutkan hadis yang jenengan hafal di nomor 800.839. Begitu jenengan selesai 89, beliau langsung mengatakan, Qultu haddatsana fulan an fulan qala haddatsana fulan an fulan an Zuraih an Ibnu Zubair an, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga disebutkan. Bisa dibayangkan sekencang apa hafalannya. Ya. Komputer kita saja, laptop kita untuk buka aplikasi kadang muter-muter. Kayak tadi saya lama banget bukanya. Ya, artinya orang hebat, orang cerdas. Di masa lampau yang Allah berikan anugerah begitu hebat dalam hafalan, itu mengalahkan alat yang hari ini menjadi alat yang canggih. Nah, perkara hasan itu adalah karena salah satunya khafifud dhabti. Karena salah satu syarat hadis itu kuat, perawi itu harus memiliki hafalan yang kuat, Pak. Dan itu harus ada di semua perawi ya dalam hadis tersebut. Satu saja ada perawi yang kemudian diketahui beliau pernah lupa dalam menyebutkan hadis, itu sudah jatuh. Contoh, ada perawi namanya Ibnu Luhai'ah. Ibnu Luhai'ah ini pernah kena musibah. Musibahnya adalah rumahnya kebakaran, kitab-kitab beliau, ya mungkin kalau rumah beliau sebesar ruangan yang biasa buat jamu ustadz di dalam, itu penuh dengan kitab, Pak. Harta mereka yang paling berharga itu adalah kitab para ulama. Nah, qadarullah, ini rumah kebakaran, kitabnya habis. Stres beliau, Pak. Stresnya luar biasa. Nah, sejak peristiwa terbakarnya rumah dan hangusnya buku-buku beliau, itu beliau mohon maaf hafalan hadisnya suka ketuker-tuker. Maka para ulama ketika mendapatkan perawi Ibnu Luhai'ah ini pasti akan di cross check. Ini hadis beliau riwayatkan setelah rumahnya kebakaran atau sebelum. Kalau sebelum rumahnya kebakaran, oh ini masih oke, kita ambil. Tapi kalau setelah rumahnya kebakaran, pasti derajatnya jatuh dari sahih menjadi hasan. Hanya gara-gara masalah hafalan. Jadi bukan kemudian ini hadis yang maudhu atau tidak. Tidak, hadis hasan pun diambil dan diamalkan oleh para fuqaha. Apalagi ini bukan terkait dengan masalah akidah, bukan terkait dengan masalah hari akhir, bukan terkait dengan masalah halal dan haram, ya, dan perkara-perkara pokok yang lainnya. Ini kan sifatnya adalah tazkiyah. Hadis ini memotivasi sesungguhnya iman itu ya bisa lapuk, iman itu bisa usang. Maka mintalah kepada Allah agar Allah itu memperbarui iman kalian. Bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia-Nya yang sempurna menciptakan mereka di atas fitrah yang lurus. Fitrah itu adalah kecenderungan seseorang yang Allah sematkan sejak dia bayi, sejak dia lahir untuk mengenal kebaikan,
untuk mengesahkan Allah, untuk mengenal Allah Azza wa Jal, dan kemudian sudah diberikan perangkat untuk mudah menerima kebaikan. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu untuk menerima agama yang lurus ini, fitratallah, satu fitrah yang Allah sematkan dari setiap bayi yang lahir, bahwa mereka itu pasti mengenal Allah. Allati fataran nasa 'alaiha. Jadi manusia yang lahir itu Bapak Ibu sekalian sudah diberikan oleh Allah modal. Dan modal itu bernama apa ya? Perangkat untuk mengenal Allah, mengenal kebaikan. Lalu kenapa kemudian berubah? Syaitan yang punya andil besar dalam perubahan tersebut. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat di atas, ya, beliau mengatakan, bagus sekali penjelasan dari beliau, Allah menjadikan pada akal manusia yang nanti akan tumbuh ketika mereka berada di rahim ibunya, kemudian mereka lahir, itu untuk cenderung pada kebaikan, atau menganggap sesuatu yang baik itu baik dan menganggap sesuatu yang buruk itu buruk. Fitrah manusia dimanapun, ya, di benua manapun, dan yang hari ini beragama apapun, dulu pada saat mereka lahir itu disematkan oleh Allah, sehingga ketika ada orang yang makan pakai tangan kiri, secara fitrah itu sudah menyalahi. Kenapa? Karena ketika mereka diciptakan oleh Allah, mereka bisa langsung mengenal tangan kiri itu untuk yang kotor-kotor, mohon maaf cebok, pakai tangan kiri. Ya, yang tidak baik itu tangan kiri. Jangan kemudian kebalik, yang tidak baik digunakan untuk makan. Itu fitrahnya. Lah Ustadz, kenapa hari ini kemudian ada orang yang makan pakai tangan kiri? Karena mereka sudah keluar dari fitrah, kebiasaan yang baik. Bukan keluar dari agama loh Pak ya. Bukan dari keluar. Mereka keluar dari kebiasaan yang tidak baik, yang baik. Dari mana ini mereka dapatkan? Lingkungan. Coba, jenengan kalau makan nasi padang pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Nasi goreng pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Jenengan di warung steak atau jenengan di makanan restoran steak, ayo makan dagingnya pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Pisau, garpu, sok. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita ngelihat orang di barat kalau makan steak kayak begitu, gaya-gayaan. Ya kali, pisaunya di sebelah kiri, garpu di sebelah tangan, susah dong. Alasannya seperti itu. Padahal bisa aja, udah potongin aja semua kayak rendang gitu, kemudian ditunjuk-tunjuk pakai garpu, pakai tangan kanan. Kan malu, masa makan steak mewah yang satunya begini, beratnya sekitar 500 gram, harganya sampai 3 juta, 4 juta. Masa makan steak pakai tangan kanan? Gengsi kan. Ini sudah keluar dari fitrah. Ini hal sepele jamaah. Dan fitrah kita mengatakan, ya, fitrah kita mengatakan bahwa seseorang itu seyogyanya menjaga kebersihan dan kesucian. Semua orang sepakat kalau habis beraktivitas itu cuci tangan, refleks loh Pak. Ini fitrah namanya. Satu kebaikan atau hal baik yang Allah sematkan sejak mereka lahir. Tapi ketika kita berada di wilayah lain, contohnya wilayah Afrika yang susah air, fitrah ini kemudian pudar. Kenapa? Lah kami buat minum saja susah, apalagi buat cuci tangan sebelum makan. Fitrah itu mengatakan orang makan ya harus dalam kondisi bersih. Dalam artian makanannya tertutup. Kalau kemudian di luar ya harus ditutup, agar tidak ada lalat, agar tidak ada hewan-hewan yang kemudian hinggap menyebabkan kesehatan terganggu, menyebabkan kotoran masuk. Tapi ketika lingkungan itu tidak support, lingkungan daerah-daerah yang memang mohon maaf miskin, jangankan makan nasi yang bersih Pak, makan nasi yang basi pun mereka sudah sangat bersyukur sekali. Kenapa bisa berubah? Salah satunya adalah lingkungan. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, yang benang merah itu bisa kita ambil adalah yang menyebabkan seseorang itu keluar dari fitrahnya, salah satunya adalah karena lingkungan, karena kebiasaan yang ada ya di luar kebiasaan dia. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, karena sesungguhnya semua hukum dalam syariat Islam, baik yang lahir
maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan hati setiap manusia. Saya nggak berbicara setiap muslim, Mbak ya. Setiap manusia. Berarti yang muslim dan yang non muslim itu harusnya dengan aturan Allah semuanya tunduk dan menerima. Fitrahnya begitu. Jadi kalau ada orang non muslim di luar sana, negara minoritas, sebutlah negara Eropa. Ada muslim yang tinggal di negara Eropa, kemudian dia pakai hijab atau menjalankan sholat di tengah jalan begitu, karena sudah masuk waktunya. Harusnya fitrah dia itu mengatakan ini sesuatu hal yang wajar, karena dia sedang berdoa dan menyembah kepada Tuhannya, kepada Robnya. Tapi kenapa ada yang benci? Kenapa ada yang suka? Karena mereka sudah keluar dari fitrah tersebut. Atau ada input yang tidak baik mengenai Islam. Entah dibangun mainstreamnya atau mindsetnya ya. Dibangun opini, mohon maaf, Islam itu kejam, Islam itu teror segala macam karena ulah segelintir umat Islam yang berada di sebuah wilayah atau sebuah tempat. Tapi basicnya adalah setiap fitrah itu pasti diterima. Semua sepakat kalau mencuri itu sesuatu yang tidak baik. Agama manapun akan melarang. Dan Islam lebih mendahului sebelum agama-agama ini ada. Karena agama yang pertama kali ada di muka bumi kan Islam. Siapa nabinya? Nabi Adam. Nabi Adam itu konsisten mengajarkan kepada anak keturunannya ya. Bukan Qabil dan Habil ya. Beliau itu punya 5 anak. Qabil dan Habil itu sudah selesai ceritanya setelah peristiwa pembunuhan itu. Setelah peristiwa pembunuhan, ya kemana larinya Qabil yang telah membunuh Habil? Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa mereka, ya Qabil beserta dengan pasangan kembarnya itu kemudian kabur ke sebuah wilayah di Aden. Aden itu sekarang menjadi bagian negara Yaman. Ngapain mereka di sana? Mereka membangun sebuah perumahan, kan sebuah kehidupan. Kan cerita itu semuanya berhenti pada pembunuhan Qabil dan Habil. Setelahnya kita nggak tahu ada episode yang lain. Kalau kita nggak buka referensi, kita nggak akan tahu akan ada cerita ini. Nah, kembarannya Habil yang perempuan itu kemudian meninggal. Mereka nggak punya keturunan lagi. Tersisa 2 orang ini. Di Aden mereka melakukan sebuah kehidupan yang baru, berharap mereka punya keturunan, tapi nggak pernah Allah kasih keturunan. Sampai kemudian mereka meninggal dunia menyembah api. Menyembah api, Pak. Meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Karena apa? Pelajaran dari bapaknya, dari Nabi Adam mengenai tauhid sudah luntur. Lah mereka saja melakukan bisikan syaitan. Praktis Nabi Adam tinggal seorang diri dengan Ibu Hawa. Dalam kurun waktu yang cukup lama beliau belum dikaruniai oleh Allah seorang putra. Lalu dari mana semua manusia ini lahir? Dari mana, Pak? Bukan dari Qabil dan Habil loh ya. Salah kalau kita berkesimpulan anak cucunya Nabi Adam hari ini itu adalah keturunan dari Qabil atau keturunan dari Habil. Sudah meninggal dulu sebelum mereka menikah, sebelum punya keturunan. Mana ada orang lahir tanpa pernikahan kecuali Nabi Isa lewat Ibu Maryam, kan begitu. Dari mana keturunannya? Dari putra beliau setelah Qabil dan Habil yang bernama Syits alaihi salam, Nabi Syits, sebelum Nabi Idris, mbah buyutnya Nabi Idris. Tapi kan kalau kita urutkan kan biasanya Adam, Idris, Nuhud. Sebelum Nabi Idris itu ada Nabi Syits namanya. Dan jarak Nabi Syits dengan Nabi Idris itu jauh. Ada mungkin 300 tahunan. Dari Nabi Syits inilah kemudian Nabi Adam punya keturunan. Dan kepada beliaulah diwariskan kenabian dan kesolehan. Jadi agama yang pertama kali di muka bumi agama apa? Agama tauhid, agama yang mengenal Allah. Semuanya itu diwariskan, diajarkan kepada anak cucunya. Sebagaimana panjenengan ngajari anaknya sholat, ngajari anaknya doa-doa, kalau makan pakai tangan kanan. Itu diajarkan. Tidak ada orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anaknya, karena itu investasi. Nah, lalu kemudian mereka tergelincir karena syaitan. Ini cerita panjang ya, sebetulnya di luar daripada materi. Nanti lain waktu ketika sudah sampai sana kita akan jelaskan. Termasuk juga manusia setelah itu kemudian meninggal dunia semua ketika Nabi Nuh ya, banjir bandang ya, tersisa 80 saja. 80 itu sudah termasuk Nabi Nuh dan 3 orang putranya. Putranya Nabi Nuh ada berapa? 3 atau 4 atau 5 atau 6? Putranya 4. Yang pertama
Yang kita sebut Kan'an ya, padahal nama aslinya bukan Kan'an, namanya Yam. Kan'an itu adalah riwayat Israiliyat. Quran nggak pernah menyebut nama Kan'an, tapi itu ada di dalam riwayat Israiliyat. Yam, ini yang tidak mau beriman bersama dengan ibunya yang kemudian meninggal tenggelam. Sisanya Sam, Ham, dan Yafes. 3 orang inilah yang kemudian menjadi moyangnya bangsa Asia, bangsa Eropa, dan bangsa Afrika. Jadi mbah buyut kita adalah mbah Nabi Nuh alaihi salam. Semua umat manusia hari ini nasabnya bersambung kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan seluruh para nabi dari 3 keturunan ini, keturunan yang mana? Sam. Sam inilah yang menurunkan para nabi. Semua nabi setelah Nabi Nuh itu nyambung nasabnya kepada Sam. Rasulullah, Nabi Isa, kemudian ke atasnya lagi, bahkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nyambungnya kepada Sam bin Nuh alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj yang nanti akan keluar di akhir zaman, itu dari keturunan siapa? Yafes. Dari keturunannya Yafes. Kenapa? Ada cerita, tapi ini belum bisa di cross check kebenarannya ceritanya, ya. Bahwa Yafes ini adalah salah satu di antara 3 anak yang paling bandel. Akhirnya kemudian karena kesel Nabi Nuhnya, ya keperucut itu apa ya? Kelepasan, beliau berdoa sesuatu yang tidak baik untuk anak ini dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya orang tua hati-hati kalau lagi kesel sama anaknya, doanya yang baik-baik. Wah, kamu nih bandel banget, saya doakan kamu jadi imam Masjid Kuba bersama dengan Ustadz Arif. Jadi nanti jadi badalnya Ustadz Arif kalau Ustadz Arif berhalangan. Itu kan doanya doa yang baik begitu Pak ya. Kamu nih ya kurang ajar, kamu nanti 7 turunan belangsat. Wah bener loh Pak, hati-hati. Kan kita juga gak tega begitu ya, karena itu adalah keturunan dan darah daging kita. Jadi sekesal-kesalnya doakan yang baik. Doanya orang tua itu mandi kalau orang Jawa bilang. Betul, salah satu doa mustajab itu adalah doa seorang ayah dan bunda kepada anak-anaknya. Kalau doanya itu doa yang baik, insya Allah Allah akan mengawal anak ini menjadi anak yang baik. Sebaliknya kalau doa ini adalah doa yang mengerikan begitu ya, laknat, waduh bisa benar-benar mereka seumur hidup nanti mereka akan merasakan daripada doa tersebut. Apalagi mohon maaf, hari ini banyak sekali anak-anak yang membuat orang tua itu menangis begitu ya, membuat orang-orang itu ngelus dada. Mending kalau prestasi begitu ya, hampir tiap 3 bulan sekali dipanggil ke polsek. Dan tawuran lah, narkoboy lah, apalah. Semua tetangga tahu, kanan kiri tahu semua, warga semuanya tahu. Tuh paling dablek, paling bandel tuh anaknya Pak ini nih. Bapaknya aja kayak begitu. Wah, kan kena kan bapaknya. Padahal bapaknya halus sholat, sering ke masjid. Tapi karena kelakuan anaknya kemudian bapaknya kena. Hati-hati. Kalau nggak minta maaf sama orang tua, nggak bertaubat kepada Allah, nanti jenengan punya anak itu akan melakukan hal yang sama persis seperti kita melakukan kepada orang tua kita. Karena dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah, salah satunya adalah dosa seorang anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Lewat hadis At-Tabrani Nabi mengatakan, bersabda, kullu dzambin yu'ajjalu fa'iluhu ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu terkadang Allah menunda hukumannya nanti di akhirat. Illa, kecuali 3. Salah satunya adalah al-aqu liwalidayhi, seorang anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu. Setelah Nabi menggunakan narasi yu'ajjalu, ini menggunakan ain. Sesungguhnya hukuman itu akan disegerakan. Makanya Wahab bin Munabih mengatakan man waqqara walidayhi, ini bukan hadis, ini adalah kalimatnya Wahab bin Munabih, seorang ulama ya, tabi'in. Man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqirahu. Anak manapun yang menghormati orang tuanya, memuliakannya di hari tua, menyayanginya, santun kalimatnya kepada orang tuanya, nanti ketika dia punya anak, Allah akan jadikan anaknya itu persis sebagaimana dia menghormati orang tuanya di hari tuanya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi, anak manapun yang tidak menghormati dan memuliakan orang tuanya, razaqahullahu waladan lam yuwaqqirahu. Maka nanti ketika dia tumbuh besar, dia berkeluarga dan dia punya anak, sebagaimana dia tidak hormat dengan orang tuanya, suka ngambilin duit orang tuanya tanpa sepengetahuan beliau, mentang-mentang bapaknya gaptek, ibunya gaptek, ya sudah didaftarkan M-Banking, pinjam HP-nya,
tahu-tahu les 5 juta hilang. Ditransfer ke rekening anaknya. Buat inilah, biasanya nggak berkah hidupnya, Pak. Dan mohon maaf, biasanya yang kayak begini susah, Allah kasih kesulitan. Allah murka karena Anda telah membuat sakit hati orang tua Anda. Dan ini susah untuk bangkit loh ya. Kecuali orang tuanya kemudian ridho. Makanya hati-hati dengan doa orang tua dan sakit hatinya orang tua. Kalau sampai membuat mereka menangis, membuat mereka kesel, kelar hidup loh, bahasanya begitu. Walaupun orang tua itu nggak pernah ingin anaknya itu jatuh, tapi sakit gitu ya, disakitin begitu, sakit hati dengan kata-kata atau dengan tingkah lakunya, kelar itu belum benar. Itu nggak bangkit itu, yang punya usaha jatuh, yang punya kekayaan bisa. Coba silakan dilihat anak-anak yang sukses secara duniawi materi, itu rata-rata mereka adalah anak-anak yang nguwongke, memanusiakan orang tuanya. Dan itu fakta, Pak. Karena ini Allah tidak pandang bulu, mau muslim mau non muslim, kalau dia baik hubungannya dengan orang tuanya, maka biasanya akan Allah angkat dunianya. Kalau dia muslim berarti plus akhiratnya juga akan Allah angkat. Itu kita belum berbicara pengampunan dosa dan yang lainnya. Maka ini baik dan buruknya seseorang itu kembali kepada hati. Ya. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah, yaitu kecenderungan untuk mengenal kebaikan. Kecenderungan untuk mengenal kebaikan. Kemudian siapapun yang keluar dari asal ini, yaitu keluar dari fitrah ini, maka pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya, yang mewarnainya. Putih kok, bersih kok. Tiba-tiba kemudian ada bercaknya, kan berarti ada sesuatu yang datang dan sesuatu yang menempel. Dan kemudian membuat rusaknya fitrah manusia ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu pasti mengenal Allah, dalam keadaan dia mengenal kebaikan. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang mengenalkan agama Yahudi, yang mengenalkan agama Nasrani, yang mengenalkan agama Majusi, yang mengenalkan agama Islam juga orang tuanya. Anak ini mau dicetak kayak apapun, tergantung orang tuanya. Karena mereka sudah lahir dalam keadaan disematkan sifat fitrah yang condong dan cenderung pada kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka. Apa sih Ustaz buktinya? Kalau setiap anak yang lahir itu pasti mengenal Allah dan sudah dipersaksikan, ayat ini, Pak. Al-A'raf 172. Ini ayat ini menjadi hujjah, argumen nanti Allah ketika menghisab seseorang, terutama yang tidak beriman kepadanya. Orang itu akan mangkir, loh saya nggak pernah sampai kepada saya itu Nabi dan Rasul, bagaimana saya akan mengenalmu ya Rabb? Maka memori ketika dia di kandungan ibunya kemudian Allah putar. Ini bahasa yang saya dramatisir. Artinya Allah akan menunjukkan bukti kalau dulu ketika di rahim itu sudah pernah dipersaksikan. Dan dia lupa. Dan ingatlah ketika Rabbmu itu akhadha min bani Adam, telah mengambil sumpah atau janji dari keturunan anak Adam, min duhurihim wa dzurriyyatihim, dari tulang sulbi, tulang belakang mereka dan keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mempertanyakan kepada mereka mengenai rububiyah dan uluhiyahnya, mengenai zatnya yang sebagai pencipta, ya, pengatur kehidupan, yang satu-satunya yang berhak disembah. Alastu birabbikum, bukankah kalian ada di rahim, tumbuh berkembang dengan sempurna sampai kemudian lahir? Itu adalah karena Allah, dan karena hal inilah kemudian Allah menamakan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Semua bayi itu mengatakan qalu bala syahidna, benar, engkau adalah satu-satunya sesembahan yang tidak boleh disekutukan. Semuanya, Pak. Bahkan Fir'aun itu mengakui kalau Allah itu adalah satu-satunya sesembahan. Tapi yang jadi masalah, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lahir kemudian dicetak oleh orang tuanya yang tidak beragama muslim. Pada akhirnya ya, anak ini kemudian tidak mengenal Allah. Makanya kalau ada seorang anak yang lahir dari keluarga non muslim, kemudian diadopsi oleh keluarga muslim, insya Allah nanti dia tumbuh besar menjadi seorang muslim yang baik. Jadi tergantung cetakannya orang tuanya.
Orang tuanya lah yang memberikan input, yang mengajarkan segala macam hal. Tapi data itu sudah ada. Allah sudah punya bukti kalau semua anak itu nanti akan mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib dan harus dia sembah. Tapi nanti ketika dalam perjalanan, lingkungannya lah yang akan mencetak dia dan merubah dia dari hakikat dia sebagai seorang muslim ya menjadi tidak mengenal Allah, tidak beragama Islam dan berdurhaka kepada Allah. Dari Iyad bin Himar Al-Mujashshi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Ini hadis qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus. Ayo yang berani mengatakan kalau orang itu tergelincir ya memang dari sononya itu salah, Pak. Setiap kita ibarat jenengan mau dagang, ya, saya mau dagang, ada yang modalin, dimodalin, tempat sudah ada, bahan-bahan sudah ada, tinggal kita duduk nungguin pembeli. Mau jualan geprek, oke, modalnya berapa? 500.000, sudah saya modalin. Sak tempat-tempatnya, sak sewa-sewa warungnya. Ya, kebetulan karena di pinggir jalan nggak pakai bangunan yang permanen, sewanya nggak terlalu mahal, 500.000 sudah semuanya, sudah dimodalin. Tapi kok kemudian nggak istiqomah dalam jualan, kadang dagang, kadang enggak. Ya, giliran waktu jualan pas rame-ramenya ditinggal, pembelinya sampai nunggu. Itu salah siapa? Kan bukan salah pemodal. Dalam hal ini Allah sudah ngasih, sudah memberikan modal. Berupa apa? Berupa fitrah. Mereka diciptakan dalam keadaan lurus yang mengenal Rabbnya. Wa innahum atathumus syayatin. Lalu kemudian ada syaitan, ada iblis dan anak keturunannya. Fajtalathum an dinihim, yang menggelincirkan mereka dari agamanya. Maka salah satu hikmah ya diusirnya iblis dari surga itu adalah untuk menguji umat manusia. Allah itu tidak menetapkan sesuatu kecuali pasti baik dan pasti ada hikmahnya. Itu kaidah. Ketika Allah menetapkan ya, dan Allah sudah tahu kalau iblis itu bakal tidak mau sujud pada Nabi Adam, itu sudah tahu, Pak. Karena ilmu Allah itu bersifat azali. Azali itu apa? Ya'rifu kulla syai'in qabla wuqu'ihi. Segala macamnya yang belum terjadi itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi ketika Allah pertama kali menciptakan makhluk bernama iblis, iblis itu cuma satu loh, Pak. Bukan banyak ya. Karena iblis itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Semua kalimat iblis yang ada di Quran itu menggunakan bentuk tunggal iblis, jamaknya abalis. Tidak ada satu ayat Quran pun yang menyebut iblis itu dengan bentuk plural atau jamak, abalis. Semuanya adalah bentuk tunggal, satu til. Tapi dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk beranak pinak. Ada di dalam surah Al-Kahfi itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Aba itu bentuk tunggal fi'il madhi. Wastakbara, ini juga bentuk tunggal. Afatattakhidunahu, apakah kalian wahai umat manusia akan menjadikan dia wa dzurriyyatahu dan keturunannya sebagai penolong. Allah menyebut clue kalimat narasi ayat ini dengan dia dan keturunannya. Maka hari ini keturunannya sudah banyak. Dan keturunannya inilah yang membuat seseorang kemudian tergelincir daripada agamanya. Lebih suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai olehnya. Sehingga nafsunya kemudian terbelit, syahwatnya terbelit, pada akhirnya dia jauh dari kebaikan dan kebenaran. Ada hikmahnya, karena memang akhirnya kemudian terjadi seleksi alam, jamaah tamhis ya. Fajtalat an dinihim faharramat alaihim ma ahlaltu. Sesuatu yang Allah katakan halal dikatakan haram. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Miras yang sudah Allah haramkan dibuat dengan nama non miras, topi miring, whisky, apalagi. Saya wujudnya aja belum pernah lihat, Pak. Tapi saya lihat di Google. Zina yang tadinya, bukan yang tadinya, yang haram itu dibuat ya seolah-olah itu halal. Kemudian dosa-dosa yang lainnya dibuat itu boleh. Hati-hati ya jamaah yang semoga dirahmati Allah. Perangkap mereka itu cukup detail dan cukup jeli. Ya. Dan setan itu
syaitan itu ketika menggelincirkan umat manusia itu berdasarkan kelasnya masing-masing. Kalau kelasnya jenengan itu nggak mungkin lulusan S1-nya mereka nggak mungkin. Paling tidak mereka yang sudah magister lah. Nyuruh jenengan kok nggak sholat atau nggak jamaah itu kecil kemungkinan. Kalau yang kereje mah lewat. Tapi dicari yang betul-betul spesialis dalam hal itu. Ada potensi apa di orang ini sih? Oh, pemarah. Baik. Mereka akan mengutus jin atau mengutus syaitan yang memang suka agar kita kemudian marah-marah terus. Karena kemarahan itu bisa fatal akibatnya, baik dalam fisiknya itu menyebabkan pidana atau tidak, itu kan berawal dari kemarahan. Orang dikit-dikit meletup gara-gara mohon maaf di jalanan pakai strobo, di jalanan arogan begitu Pak. Ketika ditegur, wah marah-marah sampai bawa pistol. Dia nggak sadar, dia sedang digelincirkan lewat sikap arogansi. Memang dasarnya beliau itu punya kekurangan, ya. Berupa apa? Pemarah, temperamen. Ya. Mungkin itu setiap hari dilakukan kepada istrinya, marah-marah ini, dibentak-bentak. Ya, istrinya cuma bisa batin gitu ya. Kok suami saya kayak begini? Akhirnya tergelincir, jatuh juga, Allah hukum juga. Pas lawannya orang lain gitu, divideoin, viral, dicarilah sama polisi. Itu kan jamaah yang semoga dirahmati Allah. Ini kan cara syaitan untuk menggelincirkan begini. Ya. Nanti setelah itu ada upaya-upaya, ya macam-macam lah untuk bisa lolos begitu ya dari jerat ini. Pada akhirnya terbentuklah atau terbuatlah, terjadilah dosa yang baru dan seperti itu. An yusyriku bi malam unzil bihi sultanan, agar mereka menyekutukan Allah, ya sesuatu yang tidak pernah diturunkan keterangannya kepada umat manusia. Jadi perbuatan yang menyebabkan seseorang itu tergelincir. Allah mengabarkan di dalam hadis qudsi ini bahwa kita asalnya diciptakan dalam keadaan hunafa, hanif, lurus. Karena Allah mengenalkan zatnya dan syariatnya dan mengilhamkan itu kepada umat manusia sejak mereka sudah berada di kandungannya. Jadi ini anugerah besar Pak. Ya, fitrah ini adalah anugerah besar. Maka ada yang orang kemudian mengikuti fitrahnya dan menjadi orang baik. Ada orang yang keluar dari fitrahnya dan kemudian dia menjadi orang yang jahat dan jauh daripada ketaatan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Karena hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian syaitan dari kalangan jin dan manusia inilah yang menggerakkan mereka untuk keluar dari fitrahnya. Bukan langsung diajak yuk keluar dari fitrah, tidak begitu. Ya, orang itu dibuat terbuai dan terlena dulu sampai kemudian dia keluar dari fitrahnya. Bukan dari agamanya, dari fitrahnya. Sesuatu yang sudah disematkan Allah berupa kebaikan-kebaikan. Fitrah itu mengatakan kalau kencing itu adalah najis, kotor. Paling tidak kalau nggak mengenal najis itu kan istilah fikih. Mungkin non muslim tidak mengenal istilah najis, kotor, jijik. Ya kan? Mana ada Pak? Mohon maaf. Orang pipis kemudian dibuat cuci tangan. Semua umat manusia tidak pernah melakukan itu. Kalau ada penyimpangan. Mana ada Pak? Laki-laki dengan laki-laki. Apa enak sih perempuan dengan perempuan? Fitrahnya itu adalah perempuan dengan laki-laki. Ya. Ini normal, ini fitrah. Bahkan mohon maaf, ya orang yang berzina pun menikmati. Bukan berarti zina boleh ya dalam hal ini tidak ya. Zina itu haram dan itu dilarang oleh Allah karena ini perbuatan yang fahish. Makanya ketika ini dilarang, dibukalah celah bernama nikah. Silakan menikah. Silakan menjaga kehormatannya. Tapi kalau ada orang yang keluar dari fitrah ini ada masalah. Ya, biasanya yang hombreng-hombreng seperti ini kan kenapa? Lingkungan Pak. Circle dia ya kayak begitu. Mohon maaf. Ya bukan saya mendiskreditkan, bukan. Tapi ini penyimpangan. Karena Anda sudah keluar dari fitrah. Anda sudah keluar dari kebiasaan yang lurus, yang baik yang Allah berikan. Mana ada sih? Ini kan gak normal begitu ya. Tidak normal. Mana bisa mereka menikmati begitu ya. Oh enggak kok. Naudzubillah kalau sudah seperti itu. Disinilah kemudian peran iblis dan anak cucunya untuk menggelincirkan umat manusia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, seperti apa sih hati yang bersih dan kotor? Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena pembahasan kita mengenai risalah hati, maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan sekali-kali tidak demikian. Bahkan
dosa yang mereka lakukan itu akan menutupi hati mereka. Ala maka nu yaksibun kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Hadis ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya innal abda idza adnaba. Ada banyak versi riwayat innal mu'mina innal abda idza adnaba idza akhta'a, dengan berbagai macam kalimat atau narasi yang disampaikan oleh Nabi. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah ini ketika beliau mengatakan innal mu'mina. Kalau hadis ini adalah dengan narasi innal mu'mina, hadis Ibnu Majah. Seorang mukmin itu apabila dia berbuat dosa, maka akan diberikan satu titik hitam ke hatinya. Fa in taba, kalau dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah, saqula qalbuhu, bersih hatinya. Fa in zada, tapi kalau dia mengulang dosa lagi, zadat, maka titik hitam ini akan terus ada. Kecuali setiap dia melakukan dosa, dia selalu bertaubat, maka titik hitam ini akan hilang terus menerus. Kadang kan masalahnya begini Pak, kita sendiri dengan ampunan Allah itu sudah putus asa. Saya sudah ngulang kayak gini 3 kali, masa saya taubat terus, saya ulang terus, ini kan namanya main-mainin. Padahal yang seperti itu tidak apa-apa loh, dan Allah tetap mengampuni. Saya baru bahas kemarin hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, ada seorang hamba, kemudian ini Nabi SAW bersabda, inna abdan adnaba faqala ay rabbi inni adnabtu dzanban. Seorang hamba telah berbuat dosa, kemudian dia mengadu kepada Rabbnya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa. Faqala Allah azza wa jal inna abdi adnaban wa alima anna lahu rabban. Ada hambaku yang berbuat dosa, kemudian dia mengadu kepadaku, dan dia ternyata tahu dia memiliki Tuhan, memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Faghafartu lahu, maka dosanya aku ampuni. Sekali Pak, sekali. Hadis ini kemudian melanjutkan, tsumma adnaba dzanban, kemudian dia tergelincir lagi yang kedua kalinya. Faqala ay rabbi adnabtu dzanban, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya melakukannya lagi, ighfirli, ampunilah aku. Saya tahu ini salah, tapi lemah jiwa saya kemudian tergelincir. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, dia punya Rabb yang mengampuni dosa, dan dia tahu aku, Allah adalah satu-satunya Rabb yang mengampuni dosa. Maka kemudian aku ampuni dosanya 2 kali. Faqala, kemudian dia mengatakan adnabtu dzanban, 3 kalinya diulang lagi. Coba dablek ini, sudah teler. Besoknya, ya Allah saya tobat. Setelah tobat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, anteng. Kenapa? Karena teman-temannya lagi pada kerja semua. Begitu teman-temannya pulang kampung lagi, wah teler lagi. Habis itu teler, tobat lagi. Habis itu kemudian komat lagi. Kemudian begitu lagi terus menerus. Maka setelah yang ketiga kalinya, kemudian orang ini mengatakan, ya Allah saya mengulang lagi dosa saya. Mohon ampunilah dosa saya, karena saya tahu ini sebuah kesalahan. Maka kemudian Allah mengatakan, dia punya Rabb, yang Rabb ini mengampuni dosa, maka aku ampuni dosanya. Dan setelah ini lakukanlah sesuai kemauanmu, karena setiap kamu kembali, kamu akan meminta ampun dan Allah akan memberikan pengampunan. Ada penjelasan menarik dari 2 orang, ya, Imam Ibnu Hajar yang mensyarah hadis ini di dalam Fathul Bari, dan kemudian Imam Ibnu Hajar itu menukil itu nyomot ucapannya Imam An-Nawawi. Saya sebutkan, beliau mengatakan hadis ini bukan berarti ketika di akhir hadis Allah mengatakan lakukanlah sesukamu, bukan berarti seseorang dibebaskan oleh Allah melakukan dosa dan kejahatan, tidak. Tapi ketika dia tergelincir, kemudian dia tahu itu salah, dan kemudian dia bertaubat, inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi ini. Setiap Anda tergelincir dan Anda teringat melakukan kesalahan ini karena khilaf, kemudian Anda kembali kepada Allah, sebanyak itu Allah akan mengampuni. Sampai Imam Nawawi mengatakan, kalau orang itu sampai tergelincir 100 kali, dan yang ke-101-nya dia kembali kepada Allah, pasti Allah terima taubatnya. Bahkan jika 1000 kali dia melakukan kesalahan diulang-ulang, kemudian dia menyesal, dan selama itu dia kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang ke-1001-nya, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah itu akan nunggu, Pak. Kapokmu kapan, Le? Kalau bahasa orang tua kepada anaknya, ayo ditunggu, ayo meh sampai kapan kayak begitu. Mendem-mendem kayak gitu mau sampai kapan? Teler begitu. Mau nunggu sampai beruban,
punya cucu, nanti dilihat cucunya, aku kok masih suka dansa-dansa di klub malam ya. Mosok nggak malu sih Kong? Apa sampai kayak begitu? Mau sampai kapan? Orang itu Pak, ketika melakukan dosa, ada titik di mana itu dia bosen Pak. Bahkan pelaku dosa pun bosen, jenuh. Hidup saya kok kayak begini terus. Biasanya itu terjadi ketika masih bujang. Maka menikahlah. Cuman cari jangan yang sefrekuensi juga. Dicari yang mendem juga, ya udah selesai. Cuman ini kemudian beresiko, kasihan. Kalau dia nyari yang baik dapatnya yang suka mendem, yang suka dugem, repot. Tapi kemudian dia menikah, entah dengan siapa. Biasanya kalau sudah kayak begini, ya dia merenung. Yang masuk kita kayak gini terus sih, bosen, capek tahu. Oke. Nah, sudah mulai calling down. Penyakit ini bisa kambuh ketika dia tidak pandai mencari lingkungan. Akhirnya kemudian ya suaminya pindah tugas di luar wilayah DKI Jakarta misalkan atau Jabodetabek. Kemana? Ke daerah misalkan, entah itu Surabaya atau Kendari atau kemana. KN. Di sana lingkungannya nggak sebarbar di Jabodetabek. Wah, mulai menata kehidupan kembali. Ya walaupun belum sholat 5 waktu begitu ya, tapi sudah nggak dugem, sudah nggak mabuk, sudah nggak judi, sudah 5 tahun 10 tahun di sana terbina dengan bagus. Akhirnya kemudian mulailah sholat. Ya, walaupun subuhnya masih murtad, jemur pantat subuh jam 8 begitu. Tapi kan masih ada, saya tidak mengatakan boleh ya Pak ya, sekali lagi nanti dibilang Ustadz ini membolehkan, enggak. Semua sepakat sholat itu dilakukan tepat waktu. Tapi pada beberapa orang memang ketika dia mau istiqomah itu jatuh bangun begitu. Setelah 10 tahun ada proses. Setelah 10 tahun iya dibalikin lagi di kantor pusat Jakarta, baru kumat lagi. Apa Pak? Lingkungan, teman. Ini yang merusak. Jenengan harus berani keluar dari circle ini. Walaupun dikatakan, sok suci, sok ini, bodoh amat. Saya nggak mau dunia saya hancur dan akhirat saya hancur. Jadi dosa ini kemudian imbasnya seperti itu. Bahkan itu terjadi pada pasangan ya suami istri. Mau sampai kapan begitu ya? Kayak begini tuh mau sampai kapan? Allah buka kok. Bahkan kalau umurnya sudah 80 tahun Allah buka. Tapi kan dosa umur 23 dengan dosa umur 80 beda. Zina di umur 23 dengan 80 beda jamaah. Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan nikmat nikah. Tapi ketika mohon maaf pasangannya sudah berpulang lebih dulu kemudian nekat. Ini dosanya lebih besar loh, hati-hati loh. Ya, as-sayyibuz zani itu di akhirat Allah tidak melihat orang tua sudah sepuh tapi berzina. Mohon maaf melakukan tindak asusila, pencabulan atau jenisnya sampai menghamili anak orang. Ini di akhirat Allah nggak mau ngelihat dia, nggak mau disucikan dan bagi dia siksaan yang pedih loh Pak. Ada 3 orang. Salah satunya adalah as-sayyibu az-zani. Sudah tua tapi masih seperti itu. Artinya begini, usia senja itu adalah usia untuk menata dari keruwetan kehidupan sebelumnya. Ditata. Ini sudah mau menghadap kepada Sang Pencipta. Banyak-banyaklah ke masjid. Makanya orang sepuh manapun yang dekat dengan masjid, insya Allah itu pertanda baik. Dan memang harus ke masjid Pak. Saya masih pengen jalan-jalan ke Eropa. Itu sudah lewat masanya. Jenengan sudah 30 tahun tugas di Australia, tugas di Eropa, di negara-negara bagian yang berdekatan dengan kutub. Semua kenikmatan itu sudah jenengan rasakan. Tiba akhirnya ketika sudah 65 tahun duduk manis di rumah, nggak usah lagi pelesiran kemana-mana, pelesirannya ke masjid aja. Kalau mau jalan-jalan silahkan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, umrah maksudnya. Jadi jamaah yang semoga dirahmati, ada orang yang telat puber begitu ya. Mohon maaf saya tidak nyinyir, tidak. Tapi ini kan menjadi bahan renungan sampai kapan? Lawang tadi hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari itu ya, itu kan menyatakan berapa kali orang bolak-balik Allah terima. Mungkin belum sampai hadis ini kepada mereka. Mereka menganggap jadi main-main jadi dosa. Enggak, tobat kok dosa. Ya. Kita itu manusia, Pak. Kalau Allah mau menjadikan hamba atau ciptaan yang bersih dari dosa, enggak perlu manusia diciptakan. Malaikat aja udah cukup. Ngapain menciptakan manusia? Allah bakal tahu kalau manusia ini berbuat dosa.
Cuman perkaranya ketika dosa itu ngerasa enggak ini sebuah kesalahan. Kalau ngerasa segera merapat kepada Rob kita untuk minta ampunan. Tapi nanti diulang lagi, merapat lagi. Diulang lagi, merapat lagi. Diulang lagi, merapat lagi. Sudah 5 kali loh ya. Malah ini takut saya nanti berbuat dosanya main-main, tobatnya main-main. Tobat main-main itu malah jadi dosa besar loh. Kata siapa? Allah itu tahu kok kalau umatnya, hambanya yang diciptakan ini tergelincir terus tahu. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang loh Pak. Edian 99 orang loh. Saya geleng-geleng. Hadis ini ada di dalam Riyadhus Shalihin. 99 orang. Dia datang kepada seorang, bukan alim ya, ahli ibadah. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih punya pintu taubat? No. Kamu menghilangkan nyawa 99. Digenepi 100 dia dibunuh. Makanya hati-hati kalau ngasih fatwa. Preman datang, Pak, saya ini tiap hari minum. Saya ini tiap hari gak pernah sholat. Saya main cewek, saya judi. Udah pokoknya saya ini paling brengsek orang di kecamatan ini, mungkin bilang begitu. Kira-kira saya bisa tobat gak? Enggak, dosamu sudah besar. Langsung diasakan bendo dengan bolo. Ya. Orang kurban kambing ini disembelih begitu. Enggak begitu jamaah. Mereka masih punya kesempatan untuk taubat. Karena orang ini kemudian bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Perkaranya ketika beliau ingin hijrah ke tempat yang lebih baik, di tengah jalan diambil nyawanya. Terjadi perdebatan antara 2 malaikat. Ini hadisnya sahih. Ya. Oh ya, baik. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, hati itu perlu dijaga agar tidak kotor. Karena ketika hati ini kotor, maka efeknya adalah kita tidak punya lagi benteng untuk membendung segala macam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Materi masih cukup banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.